persiapan upload berkas pencairan BOS tahap 1 tahun 2022. Di tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya upload berkas itu ya dilaksanakan pada saat sudah memasuki tahun anggaran. Nah, tapi tahun ini tidak. Untuk tahun 2022 sudah dilaksanakan di tahun 2021. Itu maksud dan tujuan dari pusat itu adalah salah satunya untuk nantinya mempercepat proses pencairan tahap 1. Sehingga targetnya dari pusat itu di bulan Januari akhir atau awal Februari dana sudah dapat dicairkan. Baik, langsung saja yang pertama terkait dengan beberapa berkas yang harus dilengkapi, sebagainya sudah kemarin saya share di grup. Sebetulnya sih, ya kalau kita berbicara berkasnya hanya itu saja, ya, yaitu permohonan pencairan, SPTJM, SPK, kwitansi, RKM, dan LPJ tahap 2, yaitu yang dilaporkan itu sementara adalah untuk bulan Juli sampai November. Nah, itu saja. Tapi terkadang kita terkecoh atau kita bingung dalam isiannya. Baik saja, langsung saja yang pertama. Untuk yang pertama kita buka dulu, siapkan bekas-bekasnya. Nah, saya buka yang pertama, bekas yang disiapkan yaitu surat permohonan. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk surat permohonan pencairan. Nah, sebagaimana sudah Bapak Ibu buka. Mama saya tak mute semua, biar nggak ada suara lain. Untuk surat permohonan pencairan dana itu menggunakan kop madrasah, menggunakan kop madrasah. Sehingga ini untuk nomornya di sini ada diisi nomor madrasah, diisi nomor dari madrasah, nomor 1 madrasah. Kemudian ditanggali yaitu ada tanggal 1 Februari 2022. Ditanggali tanggal 1 Februari tahun 2022. Ini jangan sampai terkecoh, tanggal 1 Februari tahun 2022. Di sini tanggalnya seperti ini. Nah, sehingga di sini disesuaikan nomor suratnya. Yaitu nomor surat di bulan Februari tahun 2022. Ini nomor surat. Dan ke bawah. Nah, di sini. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor. Nah, surat perjanjian kerjasama nomor ini nanti lihat SPK. Lihat SPK-nya. Di SPK-nya nomor berapa? SPK nomor berapa? Oke, coba saya tampilkan nanti Bapak Ibu download SPK. Nah, di sini ambil nomornya, taruh di sini. Nah, SPK nomor berapa? Taruh di sini. Antar pejabat membuat komitmen secara madrasah dan madrasah, disitu nama madrasahnya tentang pencairan BOS tahap 1. Nah, di sini untuk jumlah nominal lihat di portal BOS. Lihat di portal BOS, yaitu untuk tahap 1. Untuk tahap 1. Untuk nominal lihat di portal BOS untuk tahap 1. Bukan 1 tahun. Bukan 1 tahun. Tapi tahap 1. Disesuaikan. Ini juga sama. Siswanya juga lihat di portal BOS yang alokasi siswa. Kan di portal BOS ada 2 siswanya. Lihat yang untuk alokasi. Ada jumlah siswa, kan ada jumlah alokasi. Maka yang diambil di sini adalah untuk siswa yang alokasi. Lihat di portal BOS. Jadi ke bawah sesuai format, silakan ke bawah dan sebagainya. Diisikan. Ini tanpa materi. Ini tanpa materi. Ini pertama
untuk surat permohonan. Baik, itu untuk surat permohonan. Selanjutnya yang kedua, untuk persyaratan yang kedua itu adalah SPTJM. SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini untuk SPTJM sama sudah di kop surat menggunakan kop surat madrasah nggih. Kemudian isikan nama, NIP, jabatan, alamat. Di sini otomatis untuk surat pernyataan itu adalah nama kepala madrasahnya. Nama kepala madrasah, NIP-nya berapa, kalau yang PNS, kalau yang non PNS, NIP ya dikosongi. Jabatannya itu kepala madrasah titik-titik, madrasah apa. Alamatnya silakan bisa diisikan alamat madrasah maupun alamat rumah nggak apa-apa. Selanjutnya ke bawah, dan ini mengatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada masyarakat POS tahun anggaran 2022. Ya, jadi di sini yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana POS itu adalah kepala madrasah, bukan bendahara. Nah, kemudian untuk tanggal sesuai homework nih, ini tanggal 1 Februari tahun 2022. Untuk tanggal 1 Februari tahun 2022. Selanjutnya kepala dan sebagainya diisikan. Baik, ini untuk SPTJM. Selanjutnya, setelah SPTJM kita lanjut ke kwitansi. Kwitansi, oh ini. Baik, kwitansi. Pertama, untuk kwitansi, kop madrasah menggunakan kop madrasah masing-masing, nggih. Nah, selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ke bawah itu untuk nomor nggih. Di sini untuk nomor kwitansi diisi nomor dari madrasah. Untuk kwitansi diisi nomor dari madrasah. Yang perlu diperhatikan untuk nomor adalah kwitansi ini ditanggali tanggal 1 Februari tahun 2022. Maka di sini kwitansi disesuaikan itu nomor madrasah pada bulan Februari tahun 2022. Oke. Disesuaikan nomor kwitansi diisi nomor di madrasah pada bulan Februari tahun 2022. Nah, sehingga karena semua berkas kayak permohonan, kwitansi itu ditanggali tanggal 1 Februari, sehingga untuk nomornya nanti disesuaikan. Yang pertama adalah nomornya untuk permohonan. Setelah permohonan itu adalah nomor untuk kwitansi. Nah, selanjutnya untuk kwitansi jumlah uang. Nah, ini sama lihat di portal POS. Ini jumlah uang yang dikeluarkan pada tahap 1. Diisikan jumlah uang yang dikeluarkan tahap 1 itu di portal POS yang diterima. Jumlah uang yang diterima di tahap 1 lihat di portal POS. Selanjutnya untuk penggunaan dan seterusnya. Nah, ini diisikan surat perjanjian kerjasama antara pejabat membuat komitmen, Direktorat KSK, madrasah, dan kepala madrasah titik. Isikan nama madrasahnya apa. Kemudian tentang pendorongan penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada masyarakat nomor B. Nah, ini adalah nomor SPK atau nomor PKS nanti. Jadi Bapak Ibu kalau mendownload PKS nanti nomornya sama seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal mengisikan nomor dari madrasah tadi yang di PKS. Ini lihat di PKS ya, setelah PKS. Kemudian tanggalnya adalah 1 Desember. Oke, tanggalnya 1 Desember karena tadi PKS-nya tadi dibuat pada tanggal 1 Desember. Oke, ini kaitannya dengan kwitansi. Kemudian kwitansi
tanggal 1 Februari nggih tadi nggih dikasih materi 10.000 nggih, materi 10.000. Nah, stempel jangan lupa materi ditandatangani kepala madrasah, stempel. Nah, di sini untuk PPK seperti ini nggih, Muhammad Isom. Jangan diganti PPK-nya nggih. Sesuai ini Muhammad Isom. Nah, ini biarkan aja kosongan. Selanjutnya setelah kwitansi kita lanjut ke LPJ. Kita lanjut ke LPJ. Nah, ini Bapak Ibu, kita untuk LPJ nggih. Nah, gini. Untuk LPJ yang dilaporkannya adalah LPJ rekapan bulan Juli sampai November. Maka di sini saya kasih bulan November tahun 2021. Juli nggih, sampai November rekapannya. Nah, Bapak Ibu cukup mengisi ini yang warna kuning nggih. Dari format yang sudah saya kasihkan, nanti Bapak Ibu isikan saja yang warna kuning. Yang warna kuning. Isikan ini saja. Cukup mengisi ini dua saja yang warna kuning Bapak Ibu nggih. Nah, dari atas kita dulu. Ini dengan identitasan nggih. MI-nya, nama setelah kerja MI apa, MTS apa, M apa. Kemudian ini dikosongi, nggak usah diisi. Dokumen LPJ Pos Tahap 2 Juli sampai Desember. Nomor dokumen saya akan disesuaikan nomornya dari masing-masing. Tanggal 30 November, tahun anggaran 2021, KPPN kosongi. Nah, selanjutnya keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar. Nah, di sini adalah saldo akhir di tanggal 30 November itu berapa. Nah, ini nggak usah diisi, nggih. Nanti otomatis terisi kalau Bapak Ibu sudah ngisi ini. Ngisi yang warna kuning saja ini. Nggih. Nah, kemudian dan bukti nomor sudah dilihat, bukti transaksi pada BKU di tanggal 30 November yang menyebutkan saldo ini. Nah, sebagai rincian, nah ini kan rinciannya, nggih. Ini ada BPK, BPP, dan UM Pujatin. Nah, ini terlihat BPK pembantu, BPP bendahara pembantu pengeluaran. Nah, jadi di sini ini kan saldo awal. Saldo awal. Di tahap 2, Bapak Ibu menerima uang berapa? Isikan di sini. Di tahap 2, Bapak Ibu menerima dana bosnya itu berapa? Isikan di sini. Ini saya contohkan, saya menerima dana bantuan 10 juta di sini. 10 juta. Ya, 10 juta. Masih 10 juta. Kemudian pengurangan. Nah, pengurangan ini diisikan pengurangan jumlah. Pengurangan itu jumlah pengeluaran pada bulan Juli sampai 30 November itu berapa? Untuk pengurangan di sini diisikan jumlah pengeluaran dari bulan Juli sampai 30 November itu berapa? Sebagai contoh di sini saya bulan Juli sampai November saya menghabiskan uang 8 juta. Nah, sehingga saldo akhirnya di bulan November atau di bulan Desembernya itu ada tinggal 2 juta. Oke. Nah, sehingga di sini saldo akhir untuk bulan Desember ini tinggal 2 juta. Jadi saya ulang lagi, saldo awal diisi dana pendapatan bos di tahap 2. Pengurangan diisikan pengeluaran dari bulan Juli sampai 30 November. Saldo akhir ini adalah saldo yang tersisa nanti untuk bulan Desember. Ini kan isinya sama, okay? Karena kenapa tambahan kosong? Karena kita nggak ada dana tambahan di sini, nggak ada dana tambahan, maka sehingga kosong. Nah, sehingga ke bawah akan terisi semua.
secara otomatis kuvalen yang akan terisi. Jangan cukup ngisi ini saja yang warna kuning ini, dah. Nanti yang warna merah akan terisi semua. Kemudian di sini, ini jumlah pengurangan pada BPUP sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM JU kan. Nah, itu 2 juta itu adalah sisanya. Nah, kita samakan. Nah, itu diisi 1 akhir November. Kita sisanya. Oke. Jadi gampangnya gini aja. Jangan cukup ngisi ini yang warna kuning, yaitu saldo pendapatan berapa, saldo akhir itu pengeluarannya berapa, sehingga ketemu saldo akhir. Dah, itu aja, selesai. Nah, yang perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu, ini nih, ini untuk pengurangan, ini nanti sama yang diisikan di portal BOS. Ini sama yang diisikan di portal BOS, nanti dijelaskan. Ini pengurangan itu yang sama diisikan di portal BOS saat dan Bapak Ibu nanti ngisi di RWJ-nya untuk pengeluarannya. Sehingga nanti saldo akhirnya pun itu sama. 2 juta seperti di portal BOS. Nanti saya jelaskan lagi. Baik, jangan lupa ini tanda tangan. Nah, nanti RWJ ini dilampiri dengan PKU Juli sampai dengan November. Ini di-scan jadi satu file. Kemudian di-upload nanti ini. RWJ ini setelah di-print, ditandatangani Desember, nanti di-scan jadikan satu dengan PKU Juli sampai dengan November. Nah, yang ini warna kayak gini nanti juga dihilangkan guys saat di-print guys. Warna merah kuningnya saat di-print juga dihilangkan, dirapikan lagi. Ini nggak usah di-print guys, dirapikan. Guys, tertanggal 30 November 2021. Kemudian di-scan diambil dengan PKU Juli sampai dengan November. Nah, sehingga nanti tampilan scanner seperti ini Bapak Ibu. Untuk scanner UTM sini, yang harus scan seperti ini. Nah, ini pertama LPJ yang tadi. Kemudian diambil ini PKU-nya diurutkan dari bulan Juli. Juli kan nihil, maka tulis nihil saja Juli. Kemudian Agustus, September, Oktober, baru November. Nah, jadi nanti di-scan seperti ini Bapak Ibu, antara EPC dan BKU dijadikan satu file seperti ini maksud saya, nggih. Baik. Selanjutnya BKU, satu LKKM. Saya buka filenya dulu LKKM, di mana filenya LKKM. LKKM filenya di mana ya? LKKM. Bapak Ibu, saya tak cari LKKM, tak simpen di mana kemarin. Cari LKKM, filenya di mana? File LKKM. Silakan. Oh iya. LKKM versi 2.
Baik, sekarang kita lanjut untuk LKM. LKM versi 2. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk LKM yang diupload itu adalah LKM yang berbasis SDM, yang form dari pusat, bukan yang bikin sendiri. Sekali lagi, LKM yang diupload adalah LKM yang berbasis SDM. Sekali lagi, nuwun sewu, nanti untuk nguploadnya ada yang ini. Yang diupload Excel ini saja, Excel ini saja yang diupload. LKM versi 2 yang ada EDM-nya, bukan yang bikin sendiri. Sekali lagi itu, Jadi mohon sekali nanti Bapak Ibu dalam mengupload berkas yang sesuai, Jadi tidak menuliskan yang di kabupaten saat verifikasi, Dan Bapak Ibu juga tidak perlu nanti istilahnya ada kesalahan atau murah lagi, Jadi mohon sekali lagi nggak usah nakal-nakal, nguploadnya sesuai dengan yang di petunjuk. Kadang seperti itu, disuruh nguploadnya LKKM, yang diupload kwitansi, yang diminta kwitansi tahap 1 tahun 2021, yang diupload kwitansi entah tahun berapa, ada seperti itu. Nun sewu yang seperti itu mohon kerjasamanya yang diupload sesuai file, sesuai dokumen yang diminta. Nggak usah aneh-aneh ngupload di yang lain. Jadi itu tidak tidak mempersulit diri sendiri dan tidak mempersulit yang di kabupaten. Saya belajar dari pengalaman yang tahun kemarin. Ada kwitansi yang diupload, kwitansi entah tahun berapa. Gitu. Surat permohonan yang diupload, ya bukan surat permohonan, maka rekomendasi dan sebagainya. Nun sewu nggih. Nun sewu itu di CKP sendiri tidak jangan membuat pekerjaan orang yang jadi bertambah banyak kan, nun sewu kan. Misalkan diupload sesuai petunjuk aja. Untuk LKKM ada LKM yang dipilih adalah EDM yang berbasis EDM, yaitu format Excel, EDM, dan LKKM versi 2 yang kemarin sudah kita buat. Ini yang ada EDM-nya ini yang seperti ini, Ini yang diupload. File ini file satu penuh, satu file penuh ini yang diupload. Ya, nanti ini yang diupload yang ini LKM-nya. Ada EDM, APBM, LKM pendapatan, ada non-EDM, ada fakultas EDM, dan seterusnya. Nah, ini yang diupload yang ini. Tahun sewu nanti jika saya jumpai yang diupload bukan ini, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pokoknya kalau ada bekas yang diupload tidak sesuai, nun sewu, nanti saya tolak. Yang akhirnya itu akan mempersulit diri sendiri akhirnya, yang kalau tidak sesuai. Baik, ini untuk HKM-nya seperti ini yang diupload, bukan yang Excel yang bikin sendiri. Baik Bapak Ibu, itu beberapa bekas yang harus Bapak Ibu nanti siapkan. Kemudian selanjutnya kita maaf tadi untuk untuk LKKM dan LPJ ini adalah khusus untuk yang non sasaran, sekali lagi yang LKKM dan LPJ itu adalah khusus untuk yang non sasaran. Yang sudah sasaran LKM nggak perlu pakai LKKM maupun LPJ karena nanti datanya sudah ditarik dari aplikasi yang sudah diisikan di LKM-nya. Maka nun sewu juga yang sudah sasaran itu nanti yang belum selesai diselesaikan untuk realisasinya maupun untuk ya tinggal realisasinya yang poin di ada revisi. Oke, Bapak Ibu itu selanjutnya kita simulasi aplikasi coba simulasi aplikasi.
Seperti ini. Baik, Bapak Ibu, kita simulasi langsung masuk ke portal pos nih. Saya ambil salah satu contoh. Nah, baik Bapak Ibu, jika kita masuk ada tampilan ini nih. Ya, ini adalah jadwal untuk uploading dan data-datanya. Terus saja. Nah, selanjutnya langsung saja untuk simulasi nih. Kita beri browse reguler. Dari awal nih, pertama dari pengisian perjanjian kerjasama. Nah, di sini di perjanjian kerjasama ditampilkan nomor NSM, kemudian nama madrasah, nama kepala, tanpa gelar nama kepala, tanpa gelar. Nah, untuk kepala yang ada pergantian, tapi di sistem masih kepala yang lama, silakan langsung diedit di sini. Okay? Jadi ada yang pergantian kepala madrasah, tapi di sistem masih menggunakan nama kepala yang lama, silakan langsung diedit di sini, langsung dituliskan. Kemudian nomor PKS madrasah, nomor PKS ini diisikan nomor surat dari madrasah yaitu pada bulan Desember tahun 2021 atau tepatnya pada tanggal 1 Desember. Misalkan diisikan di sini nomornya. Okay? Nah, kalau sudah diisi, kemudian klik untuk perjanjian kerjasama. Kalau nomor surat nomor PKS sudah diisi, kemudian klik untuk perjanjian kerjasama. Itu Bapak Ibu. Dan nanti kalau sudah diunduh, nanti tampilan PKS-nya ada seperti ini. Saya contohkan. Saya kemarin sudah mencoba untuk download. Tampilan PKS-nya ini. Nah, ini untuk tampilan PKS-nya. Nah, ini sudah berbunyi pemanfaatan dana bantuan operasional tahun anggaran 2021. Nah, sehingga kemarin waktu yang awal-awal sebelum ada instruksi untuk download, ada Bapak Ibu yang sudah mengisi. Nah, maka di sini bunyinya masih tahun 2021, bukan tahun 2022. Nah, sekarang ini setelah ada instruksi, saat edaran sudah berubah menjadi tahun anggaran 2022. Kemudian nomornya juga sudah disesuaikan, ini bulan 12 tahun 2021. Nah, kemudian yang bawah ini yang kedua, ini nomor tadi Bapak Ibu yang isikan. Nah, kedua nomor ini nanti yang diisikan di dokumen-dokumen seperti kwitansi untuk nomor-nomor PKS atau ambilnya dari sini, Bapak Ibu. Jika ada nomor PKS, maka ini yang diisikan adalah nomor ini. Lagi, jika ada dokumen yang mengisikan nomor PKS, Bapak Ibu ngambilnya dari nomor ini. Nah, ini sudah terang ada Muhammad Isom dan Istiqomah sebagai kepala madrasah. Ini sebagai contoh. Bawah. Nah, sampai di sini. Kita baca ini saja. Para pihak menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Nah, berdasarkan sini perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2, terdiri dari 2 asli bermaterai cukup untuk pihak ke-1 dan pihak kedua. Nah, nanti materinya untuk SPK-nya Bapak Ibu bikin 2. Yang satu materinya di PPK. Kemudian ini tanda tangan stempel. Kemudian yang kedua materinya di kepala madrasah, tanda tangan stempel. Kemudian di scan. Setelah dikasih materi di tanda tangan dan di stempel, kemudian di scan. Di scan. Ya, jadi dari nama lembar ini nanti dijadikan satu file. Nah, ini nanti yang diupload untuk SPK-nya.
Baik, ini untuk SPK. Kita lanjut lagi ke halaman portal bosnya. Mana? Nah, oke. Tadi untuk SPK sudah Pak Bu. Kemudian kita lanjut ke data LPJ. Saya ambil contoh untuk madrasah yang sasaran yang non sasaran dulu, guys. Saya ambil contoh untuk madrasah yang non sasaran. Lanjut setelah PKS kita lanjut ke data LPJ. Data LPJ. Lihat di sini, ini yang tahap 1, yang dulu sudah. Nah, sekarang di tahap kedua ini, yang tahap 2. Maka di sini statusnya masih diterima bank karena ini belum laporan. Nah, tahap 2 silakan langkah pertama adalah upload LPJ. Klik upload LPJ. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, untuk lengkapi dokumen LPJ. Ini jumlah dana yang digunakan. Nah, jumlah dana yang digunakan ini diisikan jumlah dana yang digunakan dari bulan Juli sampai November. Sehingga ini nanti sama yang ada di rekap LPJ-nya tadi. Jumlah dana yang digunakan, ini diisikan jumlah dana yang digunakan selama bulan Juli sampai November. Sehingga ini isinya harus sama nanti yang dengan yang di LPJ tadi, yang dilakukan LPJ tadi. Nanti harus sama dengan yang di sini. Ini Bapak Ibu, sekali lagi ini jumlah dana yang digunakan, ini diisikan seperti tadi yang di LPJ yang jumlah pengeluarannya sama Juli sampai November, sehingga nanti sisa dananya pun sama, yaitu sisa dana yang tersisa di bulan Desembernya juga harus sama. Nah, untuk minimal di sini dalam sistem itu adalah batas minimal digunakan persentasenya biasanya sudah 80%. Oke. Harus 80%. Contoh, saya di sini ngisikan 9 juta. Nah, ini sudah 96%. Nah, kalau ini saya isikan 9 juta, seumpama saya selama November sampai Juli saya menghabiskan dana 9 juta. Nah, tadi di LPJ yang satu lembar tadi juga harus sama. Nah, dalam artian 90 juta ini sudah habis digunakan November sampai Desember. Nah, sisanya ini untuk bulan Desember. Kemudian Bapak Ibu, jumlah dana dikembalikan. Nah, ini jika ada dana lebih yang tidak terpakai, maka harus dikembalikan maksimal tanggal 10 Juni. Insya Allah kita nggak ada, nggih. Kita nggak ada dana kelebihan. Kita sesuai. Nah, itu. Kemudian setelah ini terisi, baru ke bawah. Sini, laporan, nah tadi. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Ini laporan tadi yang bulan bulan Juli sampai November. Kemudian nggih. Kemudian cari filenya. Nah, kalau sudah terisi, nanti klik centang, kemudian simpan. Nah, biasanya Bapak Ibu setelah mengisi, ini tidak menyala tombol simpan, karena Bapak Ibu tidak mencentang ini. Oke. Nah, ini jangan lupa. Kalau ini sudah terisi semua, jumlah dana sudah terisi, sudah upload, baru centang. Oke. Nah, akan menyala. Kemudian simpan. Tuh. Oke, kemudian dan nanti kalau sudah di-upload, ini akan berubah menjadi upload LPJ. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke persyaratan pencairan. Nah, di persyaratan pencairan, di sini tertera, ini syarat pencairan harus dilengkapi. Ada surat permohonan, SPTJM, PKS, LKKM, kwitansi.
Nah, silakan unggah surat permohonan. Silakan klik unggah. Tadi sudah kita buat, silakan buat. Kemudian nih, bahasa Cina klik untuk memilih file. Nah, file yang dapat diterima adalah dalam PDF maksimal 2 MB. Nah, kalau Excel 5 MB. Nah, klik aja. Cari filenya di mana. Oke. Kemudian access sistem sama kayak tadi langkah-langkahnya. Kemudian PKS sama tadi. PKS yang sudah di-download, dicetak, kasih materai, tanda tangan di stempel, di-scan lagi. Kemudian baru di-upload. Cari filenya. Kayak tadi, pilih, oke, unggah. Khusus RKM, ada RKM yang Excel tadi, RKM Excel yang versi 2 yang ada EDM-nya. Yang Excel tadi. Excel. Nah, yang ini RKM yang di-upload nih. Nah, kemudian terakhir kita kwitansi tadi. Oke. Kemudian setelah terisi semua, maka fitur ajuan akan mengarah dan klik ajukan. Nah, kalau sudah klik ajukan, sudah selesai. Bapak Ibu tinggal melihat statusnya. Tinggal melihat statusnya. Nah, di sini. Nanti akan terisi, kalau sudah dilengkapi semua LPC dan persyaratan, di sini akan menjadi mengajukan verifikasi. Tinggal menunggu verifikasi dari kabupaten, apakah diterima atau ditolak untuk diperbaiki. Oke. Nah, paling tidak Bapak Ibu kalau sudah sampai, kalau ini sudah diterima, di sini akan menyala warna hijau. Oke, silakan. Baik, selanjutnya kalau ini sudah terlengkapi sudah warna hijau, dan nanti kalau ada kesalahan, di sini kita lihat ada notifnya di sini. Biasanya warna kuning biasanya. Lihatnya di sini. Nah, setiap notif biasanya di sini ada kesalahan, notifnya ada pesan di sini. Silakan Bapak Ibu buka pesannya. Yang salah apa, dibaiknya gimana, lihat di sini. Setelah ini sama hijau semua diterima, tinggal menunggu proses pencairan yaitu di bank. Nah, untuk jumlah alokasinya lihat di sini Bapak Ibu. Untuk jumlah alokasi lihat di sini. Nah, di sini ada jumlah siswa. Ini jumlah siswa per tanggal 15 Oktober kemarin. Nah, kemudian jumlah siswa alokasi, di sini ada jumlah siswa yang diterima. Maka inilah yang ditulis di surat permohonan adalah siswa ini. Yang dituliskan di permohonan adalah jumlah siswa ini. Kemudian pencairan tahap 1 ini. Ya, kita di permohonan di kwitansi adalah untuk tahap 1. Maka yang ditulis nominalnya ini. Yang di sini pencairan tahap 1. Baik. Ini yang untuk madrasah non sasaran. Sekarang saya masuk untuk madrasah yang sasaran. Bagaimana akun mana ya madrasah sasaran? Coba ini mana ini? Oh ya, ini paseh, ini sasaran. Baik. Untuk yang sasaran LKAM, kita tadi proses PKS sama, kemudian data LPJ. Untuk PKS sama prosesnya kayak tadi, kemudian data LPJ. Nah, bedanya di sini. Kalau sudah sasaran, data LPJ hanya ini klik aja, tarik LKAM. Dah, nanti ini akan terisi prosentasenya. Oke. Sekali lagi, untuk madrasah sasaran LKAM, hanya tarik LKAM. Ini nanti akan terisi prosentasenya dan nominalnya sesuai dengan realisasi yang sudah diinput di LKAM-nya. Kalau bulan Juli sampai November belum menginput, ya ditarik data, di LKAM di sini 0%. Maka bos tidak cair untuk tahap 1 tahun 2022. Maka saya minta untuk sasaran LKAM, realisasi
diselesaikan sampai tanggal 30 November. Fokus di situ. Caranya baik kata asat. Setelah itu, kemudian di kelengkapan dokumen sama seperti ini. Nah, selanjutnya untuk masa dasar LKAM yang diupload hanya surat permohonan, SPTJM, PKS, dan kwitansi. Jadi tidak mengupload LKKM karena LKM nanti langsung ditarik oleh pusat dari aplikasi LKAM-nya. SDM dan LKAM langsung ditarik di situ. Maka cukup mengupload ini. Dan setelah diisi semua, kayak tadi, klik ajukan, tinggal menunggu notif di dashboard-nya. Nah, di sini. Baik, itu Bapak Ibu langkah-langkahnya dan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Jadi menurut saya cukup. Itu sebagai contoh gambaran, jam 9. Silakan jika ada pertanyaan langsung saja nyalakan mic. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya untuk yang LPJ, kan yang diupload itu kan rekapan LPJ Juli November sama dilampiri dengan BKU Juli November ya? Ya. Itu kan BKU Juli November kan sudah diisi. Kalau BKU Juli November sudah diisi, di rekap LPJ tahap 2 kan sudah ada isinya. Di aplikasi di Excel-nya ya. Ya. Lah itu saja yang di print diganti Juli November kayak gitu saja, atau kita tetap kan tadi disuruh untuk ngisi yang kuning kayak gitu secara manual. Tapi kan di sini kalau misalnya yang Juli November sudah terisi, otomatis sudah ada isinya kayak gitu, Pak. Ya, baik. Jadi gini, untuk format LPJ atau BKU-nya itu kan ada dua. Satu, yang menggunakan format dari pusat. Nah, kalau yang menggunakan format dari pusat akan terisi secara otomatis. Nah, tapi yang tidak menggunakan format dari pusat, maka pakai yang saya buat tadi. Dilampiri dengan BKU yang sudah ada. Dilampiri dengan BKU yang sudah ada. Dalam artian, BKU itu tidak harus sesuai dengan format dari pusat. Tuh, okay. Ya, kalau sudah menggunakan format dari pusat, BKU-nya, sudah tinggal print aja. Print aja. Print aja, nanti kan terisi secara otomatis. Yang penting Desembernya jangan diisi. Iya. Desembernya tidak diisi, terus yang dirubah berarti bulannya ya, Juli. Bulannya, yang di atas, gitu, yang di kop. Yang saya tanda kuning pun nanti akan terisi secara otomatis kan? Iya, otomatis. Nah, gitu. Itu saya untuk mengantisipasi teman-teman yang masih kebingungan menggunakan format yang dari pusat. Karena dari pusat pun nggak, terakhir kemarin kan BKU tidak harus pakai format itu. Itu digunakan bagi teman-teman yang masih belum punya format BKU. Gitu. Dan nanti untuk tahun depan yang masih non, nah kita bisa memanfaatkan format BKU tersebut untuk tahun depan semuanya, ya. Karena kemarin pusat kan sudah mengirimkan format itu kan beberapa minggu yang lalu. Kemudian teman-teman sudah membuat BKU yang versi sendiri. Oh, yang versi lama ya. Enggak apa-apa. Maka itu saja. Nanti yang belum menggunakan format dari pusat, gunakan yang tadi saja, yang saya buatkan, mengisinya kayak tadi, kemudian dirampilkan BKU-nya. Nah, BKU-nya itu kan untuk memperjelas transaksi-transaksinya. Nah, kalau satu lembar kayak tahap 1, ini uangnya 10 juta, sisa 2 juta.
8 juta itu kan nggak ada rinciannya. Itu hanya untuk memperjelas saja. Baik, seperti itu. Monggo yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain jika ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Mas. Ini untuk madrasah yang sasaran RKAM. Ya. Mohon maaf. Mau nanya gini, terkait dengan SPJ-nya kita, kemarin kan untuk sasaran RKAM paling lambat tanggal berapa ya? Sampai November. Yang 7 apa? Tanggal berapa? Yang apa? Yang apa? Yang tarik-tarik data Yang itu loh di realisasi. Yang realisasi. Mengisi realisasinya apa tarik datanya? Tarik datanya. Tarik datanya, oke ya. Itu tarik datanya. enggak. Selain itu saya mau nanya gini. Itu kan untuk tarik data minimal 90% sampai dengan bulan November nggih. Untuk Desembernya itu kan bisa ditinggalkan untuk honor-honor kegiatan terus dan yang lainnya. Kayak rekening listrik dan lainnya. Terus yang saya tanyakan gini. Misal kita bisa melakukan tarik data di awal, terus yang di dalam RKAM itu kita selesaikan 100% bisa enggak? Artinya gini, walaupun nanti di dalamnya kita tetap honor kita bayarkan di tanggal 31 Desember, kita masukkan di 31 Desember, tapi kita tarik datanya nanti tanggal 7 kayak gitu. Terkecuali kalau memang ada perubahan RKAM ya. Itu kayak listrik kan pasti di RKAM sama di realisasi banyak sekali perbedaan. Nah, itu kan paling ada perbedaan RKAM kan di situ lah. Untuk yang seperti itu kayak honor kayak gitu bisa enggak? Atau memang harus nanti kita misal kita sampai November tok. Terus nanti di akhir bulan Desember kita bisa tarik data lagi atau enggak atau gimana? Kurang pahamnya di situ sih. Monggo dijelaskan. Oke, baik. Ya. Ini problematika yang sasaran ini. Kemarin yang Klaten juga sampai 1 hari nelfon 5 kali ke saya yang Klaten yang sasaran. Jadi gini. Untuk yang sasaran memang problematika tersebut. Yang pertama untuk tarik data nggih. Tarik data untuk tarik data yang di portal bosnya dari realisasi RKAM-nya ya. Itu tidak harus tanggal 7. Saya ambil kesepakatan, dia bukan kesepakatan, saya ambil keputusan upload berkas intinya permohonan pencairan BOS tahap 1 tahun 2022 yang meliputi LPJ dan berkas persyaratan itu kita ambil tanggal 10 Desember. Seperti itu nggih. Ya, maksud saya tanggal 10 Desember itu adalah untuk mengantisipasi jika ada yang salah-salah. Sehingga kita masih dapat punya waktu untuk memperbaiki. Tanggal 6 saya sudah mulai verifikasi. Insya Allah saya ngebut dari tanggal 6. Oke. Insya Allah saya ngebut dari tanggal 6 supaya nanti teman-teman itu punya waktu untuk memperbaiki yang salah-salah. Kan kalau dalam surat edaran dari pusat itu kan untuk madrasah upload LPJ dan berkas itu kan paling akhir tanggal 17 nggih. Ya, tanggal 17. Nah, itu dari pusat. Nah, kemudian saya ambil keputusan untuk belanja negara untuk upload tarik data dan sebagainya berkas itu paling akhir tanggal 10. Ya, maksud saya itu. Saya tanggal 6 sudah mulai verifikasi. Ya, jika ada yang salah-salah, tanggal 10 sampai 17 itu kan waktunya lumayan panjang, 1 minggu. Jadi punya waktu untuk memperbaiki. Itu maksud saya. Jadi untuk madrasah yang sudah RKAM, tarik data tidak harus tanggal 7. Sekarang pun kalau data jenengan realisasinya sudah fix, sudah valid sampai tanggal 30 Novembernya, ditarik sekarang pun nggak apa-apa. Oke. Yang sudah sasaran, kalau sudah fix data realisasi, hari ini mulai ditarik pun nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita harus tanggal 7. Hari ini nggak apa-apa. Memang, jadi gini, kemarin saya membuka akses untuk yang sasaran RKAM untuk realisasi itu kan saya buka akses sampai tanggal 5. Jadi saya sampai tanggal 5. Karena kemarin banyak sekali yang minta, yang tanya, ternyata masih banyak yang belum selesai. Masih banyak yang belum selesai untuk input sampai tanggal 30 November. Itu masih banyak yang belum selesai. Atau masih udah diinput, ternyata RKAM-nya masih banyak yang mau direvisi.
Contoh, penempatan dana. Seharusnya dibelanjakan tahap 1, masuk tahap 2, dan sebaliknya. Nah, itu kan harus revisi LKAM-nya. Sehingga untuk revisi LKAM, saya buka sampai tanggal 5 untuk yang sasaran. Tuh, sedangkan sampai tanggal 5 itu dimanfaatkan. Sehingga sudah nggak ada lagi yang salah-salah LKAM-nya. Atau tadi yang nominal harganya tidak sesuai, silakan disesuaikan. Sehingga direalisasinya sesuai. Tuh. Jadi intinya terkait tarik data untuk tahap ini, untuk tarik data yang pertama ini, untuk madrasah LKAM, tarik data yang pertama di bulan Desember ini, sampai tanggal 10 Desember itu adalah tarik data bulan Juli sampai 30 November. Itu dulu. Jadi kita fokus, yang LKAM fokus input data realisasi Juli sampai 30 November. Lagi, yang sasaran LKAM fokus input data realisasi Juli sampai 30 November. Fokus di situ. Kemudian, yang transaksi bulan Desember itu di-input nanti setelah tanggal 17. Transaksi bulan Desember di-input nanti setelah tanggal 17. Jadi kita fokus yang untuk pencairan ini. Kita fokus yang untuk pencairan itu sampai 30 November. Insya Allah kalau di-input sampai tanggal 30 November, itu realisasi sudah mencapai 90%. Insya Allah sudah mencapai. Karena saya sudah mengira kalau Desember itu uang tersisa hanya untuk belanja rutin, seperti honor, membayar listrik, PDAM, itu kisaran 10% lah. Ya, artinya 90% minimal itu ya tidak harus 90% pas tidak. Ya 87, 89, atau 91 lebih, enggak harus pas itu. Dalam artian sudah di angka di atas 80%. Sudah di atas 80%, dalam artian seperti itu. Tidak harus pas 90%. Itu. Nah, nanti setelah tanggal 17, itu kita kan import lagi yang LKAM menyelesaikan bulan Desember. Harus 100%. Harus 100%. Nah, data itu akan ditarik lagi nanti pada bulan April, kalau nggak salah. Yang madrasah sasaran, semuanya, baik yang sasaran maupun yang non, nanti di bulan April itu nanti tarik data atau input lagi LPJ yang di bulan Desembernya. Itu. Yang madrasah sasaran maupun non sasaran untuk yang bulan Desember nanti akan diinput, akan ditarik lagi yaitu di bulan April. Rencananya seperti itu. Ya, nanti bulan Juni sampai Juli itu nanti tarik data lagi, upload LPJ lagi yang tahap 1 tahun 2022. Yang ini banyak sekali, memang seperti itu yang diatur oleh pusat. Jadi sekali lagi yang madrasah sasaran LKAM, kalau hari ini realisasi sudah fix, silakan langsung tarik data, langsung lengkapi berkas-berkas. Silakan. Nah, bagaimana kalau sudah 100% Pak? Tidak apa-apa. 100% sudah terinput, ditarik, tidak apa-apa kalau sudah 100%. Karena saya gini, untuk madrasah yang nun sewunya, madrasah yang nominal bosnya sedikit, paling 40 juta, 30 juta. Yaitu insya Allah di bulan September itu sudah habis, sudah 100%. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus menunggu sampai Desember. Mungkin ada di sini yang nun sewu yang dananya sedikit, jadi bulan September atau Oktober itu dana sudah habis. Maka realisasi sudah 100%. Itu ada pasti. Baik, Bu Ering, seperti itu. Mas, ya, terima kasih. Berarti intinya nanti kita tarik data misal belum 100%, yang penting udah aman di angka 90% atau 80% lebih. Betul, nanti ketika kita nginput lagi di
per lewat tanggal 17 Desember untuk kegiatan di bulan Desember bisa ditarik lagi di portal pada bulan April, intinya seperti itu Iya, ya. intinya seperti itu. Oke, iya ya, terima kasih. Udah paham, sedikit Iya. paham. Oke, makasih Mas. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Iya, Waalaikumsalam. Jadi intinya itu, nggih. Intinya untuk pencairan tahap 1 tahun 2022 tarik data itu yang di-input adalah sampai 30 November. Pastikan yang sampai tanggal 30 November itu sudah di-input semua untuk masa sasaran LK. Oke. Monggo, silakan yang lain. Cukup? Ya, saya Pak, ada lagi Pak. Ya, silakan. Ya, ini dari MTS Tribuana. Ya. Maaf tadi kendala sinyal, jadi baru bisa gabung lagi. Entah sudah ada yang menanyakan atau belum. Saya mau bertanya yang itu SPK biasanya kan dibubui paraf. Lah ini dibubui paraf juga apa tidak? Baik, silakan. Dibubui nggak apa-apa. SPK dibubui nggak apa-apa. Nah, kemudian ini kan jumlah dana yang diterima kan memang sedikit ya. Jadi saya sudah menginput sampai bulan Desember, berarti kan sudah 100%. Itu perlu di-delete lagi atau dibiarkan saja Pak, udah 100%? Sudah 100%. Nah, ada transaksi di bulan Desembernya? Apa? Iya, sudah sampai Desember sudah saya selesaikan, sudah 100%. Karena bulan Desember kan cuma buat... Di Desember ada transaksinya? Ada. Ada. Di-delete dulu nggak apa-apa, di-delete dulu nggak apa-apa. Di apa? Di-delete dulu aja nggak apa-apa, yang Desembernya di-delete dulu aja. Oh ya, di-delete saja. Oke, Ya, terima kasih. Yang Desembernya saja, nggih. Nggih. Jadi silakan yang lain. Ada lagi? Nyuwun sewu Pak Kavivi. Oke, silakan. Untuk BKU-nya disertai penutupan kas atau tidak? Oh, nggak perlu Pak, cukup BKU-nya saja, nggih. Berita Oke. acara penutupan kasnya nggak usah. Jadi nggak terlalu banyak nanti, nggih. Ya Pak. Makasih. Nggih. Monggo dilanjut. Mohon maaf Pak Afifi, saya mau tanya. Ya. Dari MTS Nurul Huda Pegadongan, itu untuk yang tahap 2 tahun anggaran 2021, punya saya di RKAM itu ada pengeluaran di bulan Juli. Padahal saya tidak mengeluarkan. Saya lihat di log juga tidak ada. Itu gimana nggih Pak solusinya? Ada pengeluaran di bulan Juli, tapi saya tidak mengeluarkan seperti itu. Di log juga saya cari nggak ada. Itu direalisasi apa di LKAM-nya? Realisasi. Di bulan Juli. Jenengan di bulan di tahap 1 sampai 100% apa tidak waktu laporan? 100%. 100%. Coba yang di bulan Juli itu dihapus saja. Nah itu di lognya itu saya cari nggak ada. Terus di editnya juga tidak ada. Jadinya di Juli BKU-nya itu minus 35.000 seperti itu. Di BKU-nya Juli minus. Nggih, karena kan belum ada pemasukan uang, jadinya minus 35.000. Apa ada sah penempatan? Bulannya, di LKAM-nya, di perencanaannya? Di RKAM yang pendapatan, nopo Iya. direalisasi? Di rencananya mungkin, atau pendapatannya itu ada sah penempatan mungkin di bulannya. Mungkin kan tahap 2, kemudian dianggarkan di bulan Juli. Mungkin seperti itu. Bukan di Agustus. Kalau di Juli kemarin ada. Cuma itu saya yang di nota kwitansi pengeluaran. Kan ada yang nota pengeluaran, ada yang nota realisasi. Yang di realisasi itu Pak, kan 2. Ya. Nah itu tanggalnya saya di Agustus semua. Itu saya sudah cari, di log saya cari, kemudian di BOS, di kepala juga di bendara. Itu nggak ada realisasi bulan Juli, cuma itu ada BKU-nya minus 35.000, pengeluaran stop map seperti itu. Saya sampai nyari stop map-nya itu gimana kayak gitu. Nah, enggak itu gini belum Bu, ketemu. kan di BKU itu ada nomor transaksinya, nggih? Nomor Nggih, notanya. ada. Nah, dicari itu di tanggal berapa, nomor berapa, dicek Sampai dari situ. nggih, kemarin cek sampai segitu, lihat nomornya, terus saya cari nomor. Itu ngapunten belum ketemu sampai sekarang kayak gitu. Sampai Ya. saya cari akun kelas sama Ngeceknya dari situ Bu, ngeceknya Bu. Di BKU-nya dicari nomornya nomor berapa, kemudian di aplikasinya, di realisasinya, itu dicari.
itu nomor berapa? Coba. Oh, Ada oke. enggak? Dan nanti diedit dari situ atau di darat. Nanti misalnya belum ketemu, saya ke kantor, nggak boleh ya Pak? Saya di kantor Pak ini nanti sekitar jam 2-an Bu siang Bu. Jam 12 ya. Paling saya siang. Ke jam 2-an. Oke. Ini di BKU tertulisnya 13 Juli 2021. Nomor buktinya 07. Saya udah nyari di RKM-nya yang direalisasi tanggal segitu. Iya. Sama nomor buktinya. Itu tidak Nggak ketemu. ada. Enggak, yang buatan ketemu. Ya paling saya di situ sama di nota tagihan istilahnya itu nggih. Nggih. Ya ngeceknya dari situ dulu Bu, ngeceknya. Oh nggih, coba saya cek lagi Pak, boleh. Nanti Nggih. ketemu lagi. Nggih. Terima Silakan yang lain. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada saya cukupi. Mau tanya Pak, Ya, silakan. ini kaitannya dengan BKU yang manual Excel, itu kalau ada perubahan bendahara di pertengahan Juli September masih bendahara lama, terus Oktober Desember bendahara baru, nggak apa-apa Pak di Nggak apa-apa. BKU-nya? Nggih, nggak apa-apa. Yang penting ada SK-nya, nggih. Ada. Yang penting ada SK-nya. Ya, makasih. Nggih. Cukup Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya akhiri. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih atas waktunya dan silakan. Baik mata sasaran maupun non sasaran, hari ini bisa langsung dikerjakan. Bisa langsung dikerjakan. Silakan. Untuk yang non sasaran, silakan LPC dan sebagainya di-upload, kemudian bekas-bekasnya di-upload, ajukan. Kemudian yang sasaran, kalau realisasi sudah fix sampai 30 November, silakan tarik data, lengkapi bekasnya, dan ajukan. Target kita paling akhir kita tanggal 10 Desember sudah selesai semua. Itu. Nun sewu tolong skenanya yang bisa terbaca nun sewu skena yang bisa terbaca. Skenanya yang bisa terbaca nun sewu lagi. Skenanya yang bisa terbaca, nggak usah merah miring dan sebagainya sudah apa yang terbaca, yang rapi skenanya kayak gitu. Kemudian nun sewu yang pakai kamera yang pakai HP skenanya yang pakai HP di foto skennya nun sewu. Yang biasanya kalau pakai HP itu kan kertasnya dokumennya ditaruh di atas meja Nah, itu dirapikan jadi mejanya, kemudian tabraknya itu jangan ikut di foto di-crop dulu dipotong Yang saya yang masih pakai kamera HP, skenanya tolong yang rapi, yang kelihatan. Kalau di atas meja, di atas tabrak, meja dan tabraknya jangan ikut di foto. Itu saya ikut foto, dipotong dulu di crop sewu itu. Kemudian sesama madrasah silakan saling mengingatkan, saling diskusi Nah, biasanya kalau yang MI ini sih jarang bisa yang MI biasanya jarang, sama kecamatan ngumpul biasanya kayak gitu, ngapot bareng biasanya kayak gitu. Nah, itu bagus. Nun sewu yang MTS emang terutama yang MTS yang jauh-jauh itu, yang di atas. Nun sewu Semangkung ada di sini Semangkung.
Nah, kayaknya nggak ikut ini. Ini biasanya NTS Semangkung, ini biasanya nun sewu nggih. Tahap kemarin juga iya, yang paling akhir itu Semangkung nggih. Nah, itu nun sewu. Itu kemudian yang MA. Yang MA ada tadi saya lihat nih yang MA nggih. Ada yang ikut MA atau yang MA benar-benar teliti. Karena yang memverifikasi untuk jenjang MA itu ada Kanwil, bukan kabupaten. Kalau MI dan MTS kabupaten memverifikasi, yang MA nanti yang berhasil Kanwil. Nun sewu nggih. Betul-betul yang teliti yang MA nggih. Yang teliti. Baik, itu saja untuk kali ini. Silakan sekali lagi. Hari ini silakan dieksekusi. Yang sudah lengkap, upload, ajukan. Yang LKM juga ya silakan nggih. Baik sasaran maupun non sasaran. Yang hari ini sudah fix, sudah lengkap, silakan diajukan di portal bosnya. Lebih cepat, lebih baik. Tanggal 10 Desember kita selesai. Baik, akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing.